Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang pasar sekuritas yang efisien. Yang beranggota yang pertama Anjani Nur Rahman, NIM 2018-310-438. Yang kedua Ais Aprilia dengan NIM 2018-310-444. Yang ketiga Bella Ayu Pratiwi dengan NIM 2018-310-514 dan Lanang Wirdianto dengan NIM 2018-310-590. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Anjani Nur Rahman, NIM 2018-310-438. Pengertian efisiensi yaitu di mana harga sekuritas yang diperdagangkan dalam pasar tersebut setiap saatnya benar-benar menunjukkan semua informasi yang dapat diketahui oleh publik mengenai sekuritas yang diperdagangkan. Terdapat 3 poin penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, harga pasar merupakan informasi yang dapat diketahui oleh publik. Yang kedua, efisiensi pasar merupakan konsep yang relatif. Dan yang ketiga, investasi merupakan permainan yang adil apabila pasar dalam keadaan efisien. Bagaimana harga pasar secara tepat mencerminkan semua informasi yang tersedia? Di sini dalam teori decision theory model hanya menyediakan jalan untuk memproses informasi, tetapi tidak menjamin bahwa proses tersebut benar. Akibatnya, investor yang berbeda akan menunjukkan reaksi yang berbeda terhadap informasi yang sama, walaupun mereka semua memproses secara rasional. Mereka mungkin telah memiliki pandangan pendahulu yang berbeda, atau mereka berbeda berkaitan dengan satu atau lebih input dari decision theory model. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Prilia, NIM 444. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Implikasi dari pasar sekuritas yang efisien untuk pelaporan keuangan. Terdapat 4 implikasi dari pasar sekuritas yang efisien untuk pelaporan keuangan. Yang pertama ada kebijakan akuntansi yang diadopsi oleh perusahaan tidak berdampak pada harga sekuritas selama kebijakan tersebut tidak memberikan efek perbedaan cash flow. Kebijakan khusus yang digunakan diungkapkan dan informasi harus diberikan sesuai dengan pembaca agar dapat membandingkan antara kebijakan yang berbeda-beda dalam perusahaan. Yang kedua ada pasar sekuritas efisien selalu berkaitan dengan pengungkapan penuh. Jika manajemen perusahaan memiliki informasi relevan tentang perusahaan dan jika informasi diungkapkan dengan sedikit, maka manajemen harus dapat mengungkapkan informasi tersebut atas dasar waktu. Jika tidak, hal ini memastikan bahwa informasi siap diketahui investor dari sumber yang lain. Yang ketiga, efisiensi pasar mengimplikasikan bahwa perusahaan tidak seharusnya terlalu berkonsentrasi pada investor yang naif. Artinya bahwa informasi laporan keuangan tidak perlu dipresentasikan secara sederhana, sehingga semua investor dapat mengerti. Alasannya, jika sejumlah investor mengerti tentang informasi yang diungkapkan, maka hal tersebut cukup untuk meyakinkan bahwa harga pasar saham adalah sama dengan jika semua investor mengerti akan pengungkapan tersebut. Yang keempat, akuntan harus dapat menyediakan informasi yang berguna, di mana
Akuntan bersaing dengan penyedia informasi yang lain seperti analisis keuangan, suatu media, pengungkapan oleh karyawan perusahaan, dan seterusnya. Jadi, argumen pasar efisien adalah bahwa selama perusahaan mengungkapkan kebijakan yang dipilihnya dan beberapa tambahan informasi dibutuhkan untuk merubah dari satu metode ke metode yang lain. Investor mampu membuat perhitungan untuk melihat perbedaan dalam laporan dari laba bersih yang dilaporkan, deskripsi yang jelas dan singkat dari kebijakan akuntansi yang signifikan sebuah perusahaan, sebaiknya termasuk bagian yang terintegrasi pada laporan keuangan. Kemudian ada keinformatifan harga, ketidakkonsisten yang logis. Ketidakkonsistenan yang logis yaitu apabila harga yang ada telah mencerminkan semua informasi yang ada, tetapi investor tidak memiliki motivasi untuk memperoleh informasi tersebut, maka harga tidak akan secara penuh mencerminkan informasi yang tersedia. Efisiensi mengisyaratkan bahwa harga pasar dari sekuritas sepenuhnya mencerminkan mengenai keakuratan informasi yang ada di publik mengenai sekuritas tersebut. Hal yang mendorong harga pasar untuk mencerminkan karakteristik fully reflect adalah tindakan yang dilakukan oleh investor yang selalu berusaha untuk memperoleh dan mengolah informasi sehingga dapat keputusan menjual atau membeli sekuritas tersebut. Kemudian ada capital asset pricing model. Capital asset pricing model adalah suatu model yang menjelaskan hubungan antara tingkat risiko dengan tingkat keuntungan yang diharapkan dari suatu saham. Analisis capital asset pricing model digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat risiko dan tingkat keuntungan pada suatu perusahaan. Terdapat hubungan antara harga pasar sekuritas yang efisien atau risiko dengan tingkat pengembalian yang diharapkan. Hal ini kita sebut dengan capital asset pricing model atau CAM. Terdapat tiga kegunaan utama dari formula CAM, yaitu CAM secara jelas menjelaskan bahwa bagaimana harga saham bergantung pada harapan investor tentang harga saham dan dividen di masa depan. Kemudian yang kedua, kembali pada pandangan fixed cost, artinya kita berada pada posisi di akhir periode atau T, dan kita melihat ke belakang untuk menghitung return yang sebenarnya direalisasi selama periode tersebut. Kemudian yang terakhir, model pasar menyediakan sebuah cara yang sesuai untuk memperkirakan beta saham sebagai ukuran risiko yang penting bagi investor. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya Bella Ayu Pratiwi dengan NIM 514. Alasan untuk mempertahankan CAPM sebagai benchmark untuk informasi harga sekuritas yaitu ada 4. Yang pertama, apapun validitas empiris, teori dari keputusan investasi optimal yang mengarah pada CAPM dan beta memberikan petunjuk bagi mereka yang berkeinginan untuk membuat rational expected utility, memaksimalkan keputusan berinvestasi. Yang kedua, meskipun ada bukti dari Fama dan Friends, ada beberapa teori kecil yang menjelaskan mengapa book to market dan ukuran perusahaan merupakan hal yang penting dalam konstruksi risiko. Yang ketiga, ekstensi CAPM untuk memperbolehkan beta yang tidak tetap merupakan hal yang potensial untuk merekonsiliasi harga sekuritas yang menyimpang secara nyata dari teori keputusan rasional yang membawahi CAPM. Yang terakhir, banyak penelitian empiris dalam akuntansi yang menggunakan CAPM sebagai model pengembalian sekuritas yang diharapkan. Selanjutnya yaitu ada asimetri informasi. Definisi asimetri informasi yaitu merupakan alasan penting ketidaklengkapan pasar. Pada kasus yang ekstrim, kemungkinan pasar akan gagal akibat dari asimetri informasi. Ada dua jenis utama dari asimetri informasi. Yang pertama, adverse selection.
Para manajer serta orang-orang dalam lainnya biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan dengan pihak luar, dan mungkin terdapat fakta-fakta yang tidak disampaikan kepada prinsipal. Yang kedua, moral hazard. Kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh investor, termasuk pemegang saham atau kreditor, sehingga manajer dapat melakukan tindakan di luar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak. Yang ketiga ada dalam kondisi ideal dan kondisi tidak ideal. Dalam kondisi ideal, nilai pasar perusahaan benar-benar mencerminkan semua informasi. Ketika keadaan tidak ideal, nilai pasar mencerminkan semua informasi yang dapat diperoleh secara publik bila pasar sekuritas dalam keadaan efisien. Selanjutnya yaitu pengaruh dari bekerjanya pasar sekuritas. Di ekonomi kapitalis, pasar sekuritas merupakan mesin utama di mana modal dapat ditingkatkan dan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan investasi. Akibatnya harapan sosial adalah bahwa pasar ini bekerja dengan baik. Lalu perusahaan akan menginvestasikan dalam proyek modalnya sampai profit marginal dari investasi sama dengan biaya marginal, dengan demikian menciptakan alokasi modal yang efisien. Kesejahteraan sosial akan ditingkatkan jika modal yang dikorbankan adalah alternatif yang Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Lanang Widiarto dengan NIM 2018310590. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu keuntungan sosial dari pasar sekuritas. Semua informasi yang relevan di daerah publik paling tidak lebih dari kemampuan dari denda dan insentif untuk biaya secara efektif memotivasi untuk membebaskan dari informasi di dalamnya. Lalu harga pasar sekuritas secara relatif efektif untuk informasi ini. Contoh pengungkapan penuh, yaitu pengenalan. Pengenalan adalah standar yang membutuhkan perusahaan untuk menyediakan penjelasan narasi dari operasi perusahaan untuk membantu investor menafsirkan laporan keuangan perusahaannya. Lalu analisis dan diskusi manajemen adalah penjelasan naratif melalui sudut pandang manajemen dari kinerja perusahaan, kondisi keuangan, resiko, dan harapan kedepannya. Ini ditulis dalam bahasa yang mudah dipahami oleh investor. Contoh pengungkapan MD&I. MD&I ekstrak dari laporan tahunan 2008 Canadian Tire Corporation Limit. Yang pertama tentang perusahaan, yaitu terdiri atas ulasan singkat tentang bisnis. Selanjutnya mendeskripsikan tujuan utama bisnis. Yang kedua, rencana strategi perusahaan terdiri dari rencana 5 tahun ke depannya, pencapaian yang diinginkan dalam keuangan, prioritas tahun selanjutnya. Yang ketiga ada Enterprise Risk Management, yang dimana perusahaan menjelaskan program IRM-nya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.